Indonesia, East Asia football last 5 years, maybe not, but in last 5 years it's going. Seperti kita tahu, Indonesia berpeluang besar mencetak sejarah untuk bisa masuk Piala Dunia 2026. Ya ibarat tinggal satu langkah lagi, jika Indonesia bisa mengunci posisi 1 atau 2, otomatis Indonesia akan menggemparkan dunia. Jelas peran PSSI, Sintayong, dan para pemain keturunan dianggap sangat krusial atas keberhasilan Indonesia lolos ke ronde ketiga. Nah, kita tahu, Pak Erik pernah berkata ada penambahan pemain diaspora lagi untuk bisa bersaing di grup C. Penambahan pemain itu bahkan sudah diungkapkan Sumarji kepada awak media. Kemungkinan untuk menambah tentu ada. Ketua Umum sedang mempersiapkan itu semua dan kita lagi berupaya, semuanya berupaya, berusaha semaksimal mungkin. Ya, dengan ini, nama-nama pemain diaspora itu sudah masuk list PSSI dan sedang diperjuangkan. Ya, bila kita merujuk soal melobi pemain keturunan, tentu sangatlah oke. Kinerja PSSI di bawah Erick Thohir cukup mengagumkan. Erick Thohir dengan segudang pengalamannya sebagai mantan bos Inter Milan, mempunyai jejaring perkenalan yang luas di level internasional. Tentu ini menjadi kelebihan ketum PSSI kita ini ketika mencakup satset memproses pemain diaspora. Baru-baru ini saja, netizen Indonesia dihebohkan dengan postingan Erick Thohir bertemu langsung Presiden FIFA Gianni Infantino di kantor FIFA di Paris. Bahkan Presiden FIFA membanggakan seorang Erick Thohir di depan semua ketua federasi dari semua negara di dunia. Dengan kedekatan Erick Thohir dan Presiden FIFA, netizen Indonesia pun berharap Erick Thohir bisa langsung melobi masalah kasus Martin Paes. Because we have some great members like Erick Thohir. You became member of IOC before me, right? Just before, huh? Just before. So he's older than me, and we need to respect that from Indonesia. Again, enjoy this time. Ya, melihat postingan Erick Thohir ini tentu menjadi perhatian netizen Indonesia. Alhasil kolom komentarnya pun dipenuhi dengan berbagai macam komentar. Malaysia anak AFF, Qatar anak AFC, King Indonesia anak FIFA, ujar netizen Indonesia. Nama Pak Erik disebut di antara semua presiden Federasi Sepak Bola Dunia, menyela ketua PSSI, ujarnya. Ketum ini kalau kongres nyalon lagi auto win mestinya, ujar netizen Indonesia. Ya itulah beberapa komentar netizen Indonesia yang kagum dengan Erick Thohir. Pengaruhnya di level internasional benar-benar layak menjadi ketum PSSI seumur hidup. Ya, setelah pertemuan antara Erick Thohir dan Presiden FIFA Gianni Infantino, orang nomor 1 di FIFA itu turut memuji perkembangan sepak bola di Indonesia. Senang sekali bertemu dengan teman saya, Presiden PSSI dan anggota IOS Erick Thohir di Paris menjelang Olimpiade Paris. Sepak bola Indonesia telah mengalami kemajuan besar baru-baru ini, dengan berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23 2024, babak 16 besar Piala Asia 2023, dan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tutur Infantino. Ya, di balik kelebihan kinerja Erick Thohir ini dalam soal melobi, ternyata jadi perhatian Federasi Timnas China. Apalagi soal melobi pemain keturunan agar yakin mau membela Indonesia. Ya, mencari pemain keturunan atau menaturalisasi pemain sepak bola menjadi hal lumrah di semua negara, termasuk Timnas China sendiri. Namun tahukah kamu, China adalah negara terbesar kedua setelah India dengan populasi penduduk sebanyak 1 miliar lebih. Namun menariknya, China juga tak mampu mencetak 12 pemain sepak bola yang hebat. Bahkan skuad timnasnya tak mampu berprestasi di kancah Asia. Ya, dengan alasan ini, maka timnas China pun mencoba menggunakan jalan instan dengan terus-terusan menaturalisasi pemain asing yang bermain di liga lokal mereka. Berbeda dengan Indonesia yang menaturalisasi pemain keturunan berdarah Indonesia. Namun beruntung, di negara China tersebut tidak ada yang teriak-teriak lokal pride. Ya, namun Federasi China ditimpa sedikit masalah soal merayu pemain naturalisasi, di mana pemain tersebut meminta bayaran lebih jika ingin mereka bermain untuk timnas China.
Ya, hal inilah yang membuat Federasi China iri dengan Indonesia. Mereka terheran-heran dengan pemain keturunan Eropa yang mau membela Indonesia tanpa embel-embel uang. Bahkan Erick Thohir menyebut mereka pemain keturunan Indonesia yang datang ke Indonesia menggunakan uang pribadi mereka. Ya, kasarnya, PSSI cuma ngomong doang tanpa keluar uang sepeser pun. Ya, namun begitu, ternyata kejadian ini menarik perhatian bagi China. Mereka kepo dengan cara Indonesia meyakinkan para pemain diaspora untuk mau membela Garuda. Padahal jika dilihat secara seksama, karir mereka terutama yang masih muda, masih sangat menjanjikan untuk berpeluang membela timnas di negara tempat lahirnya. Ya, China sendiri saat ini terus mengintip perkembangan timnas Indonesia, apalagi Indonesia adalah lawannya di grup C nanti. Ya, meski ada beberapa pihak yang menyebut Indonesia sebagai tim Hindia Belanda yang telah bangkit lagi. Bahkan sekelas Vietnam sempat menyindir skuad Garuda. Kami lawan timnas Indonesia atau timnas Belanda, ujar Vietnam. Sindiran itu sedikit menyakitkan, namun kita harus bangga di mana semua para pemain keturunan rela berganti negara dengan hati yang tulus. Tentu semua satu tujuan, yaitu untuk membawa Indonesia ke level dunia. Hello Garuda fans, Jens here. Amazing atmosphere at the Gelora Bung Tomo Stadium. I'm very happy with my first goal for the Indonesian team. I keep watching us this tournament. Ya, timnas Indonesia berhasil melaju ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana mereka ditempatkan dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain. Pertandingan perdana Indonesia akan digelar di markas timnas Arab Saudi, King Abdullah Stadium Jeddah pada 5 September mendatang. Melihat kandang Arab Saudi sendiri, King Abdullah Stadium, bisa dikatakan kandang mereka menjadi salah satu stadion terbesar di Arab Saudi dengan kapasitas 62.000 penonton, dikenal dengan julukan Permata yang Bersinar. Pada awal nanti, skuad anak asuhan Sintayong harus menyiapkan mental yang kuat. Tak cuma disaksikan 62.000 supporter Arab Saudi, namun para pemain Indonesia akan mendapatkan pisiwar, baik dari penonton sendiri maupun para pemain timnas Arab Saudi. Pemain Arab Saudi yang selalu melakukan pisiwar adalah Al-Bulaihi. Lihatlah sekelas Cristiano Ronaldo juga pernah terpancing akibat ulah provokasi dari Al-Bulaihi. Tak cuma itu saja, Al-Bulaihi juga pernah tertangkap kamera mendorong dan menjambak rambut Son Heung-min. Beruntung pemain timnas Korea Selatan itu bereaksi tenang dan tidak menanggapi provokasi Al-Bulaihi. Akan tetapi, momen Al-Bulaihi menjambak rambut Son Heung-min tak lepas dari sorotan netizen. Bek 34 tahun itu dianggap sebagai sosok memalukan yang gagal memprovokasi emosi Son. Tak di situ saja, usut punya usut, Al-Bulaihi juga pernah memprovokasi Lionel Messi saat Arab Saudi melawan Argentina pada Piala Dunia 2022 di Qatar lalu. Bek tengah ini harus diwaspadai oleh para pemain Indonesia. Ketika menghadapi Indonesia, Al-Bulaihi pasti akan mengincar para pemain Indonesia. Mungkin Justin Hubner lah yang cocok berhadapan dengan pemain bernama Al-Bulaihi. Sosoknya yang garang dan punya nyali besar bisa menandingi sikap provokasi dari lawan.